Tuhan, Shalom. Puji syukur pagi ini kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Kita melihat firman Tuhan dengan satu tema, tidak ada penyesalan. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini dan silakan Bapak dan Ibu untuk mengikutinya di dalam Alkitab saudara masing-masing. Saya akan bacakan di dalam Alkitab TB2. Demikian firman Tuhan. Dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan penugasan dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, pada tengah hari ya Raja, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Aram, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Namun aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Namun dengan pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dari yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa dialah pertama yang akan bangkit dari antara orang mati untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Pada bulan September yang lalu, saya dan istri itu pelayanan di GKK Bekasi. Kita sudah sering pelayanan di sana, tetapi pada hari itu ketika kami ke sana dan kemudian kami kena Car Free Day sehingga tidak bisa melewati jalan yang biasa kami lalui. Sementara saya tidak tahu lagi jalan lewat mana. Karena saya hanya tahu jalan itu kalau bawa mobil lewat Sumarekon, Bekasi. Lalu kemudian akhirnya saya ikuti jalan, putar ke kanan, lalu saya muter-muter di dalam setelah putar kanan itu ya. Harusnya kan bisa lurus tapi kemudian jalan ditutup sehingga saya bingung ini lewat di mana lagi. Akhirnya saya coba lihat GPS bagaimana dan GPS memberitahu bahwa kami itu sudah salah arah. Jadi harus putar balik dan saya sebenarnya agak ragu-ragu ya mengikuti GPS itu, tapi akhirnya saya coba mengikuti karena saya benar-benar buta, tidak tahu jalan kemana. Jadi akhirnya saya mengikuti dan memang saudara dia bawa kami lewat dari belakang GKK Bekasi itu yang nggak pernah sepertinya saya lewati jalan itu. Dan tiba-tiba aja kami sudah sampai di samping GKK Bekasi. Bukan di depannya, harusnya di depan kan. Yang pernah ke GKK Bekasi tahu. Tapi itu kami tiba di samping yang di palang. Sampai saya bingung ini GKK apa bukan. Itu ya. Tapi untung waktu itu ada penatan, dia bisa angkat palang yang agak berat itu ya. Sehingga mobil saya bisa pindahin lagi ke depan gitu. Nah saudara-saudara, buat saya itu satu pengalaman. Karena andai kata kami
terlambat itu tentu mengganggu pelayanan. Tapi saya coba bayangkan ya saudara, bahwa perjalanan kalau kita tidak tahu arahnya kemana, itu ibarat orang yang sedang berjalan dalam kegelapan dan dia nggak tahu nih arahnya kemana. Nah kira-kira begitu saudara, kondisi yang saya hadapi dan mungkin saudara juga punya pengalaman yang demikian. Dan sudah pasti kalau tidak ada penunjuk jalan, pasti arah kita salah. Dan mungkin kita merasa benar, tapi sebenarnya arahnya itu sudah salah. Nah saudara-saudara, Paulus di dalam perikop yang tadi kita baca, itu juga mirip dengan kisah yang baru saya ceritakan. Karena Paulus itu sebenarnya, dia ibarat orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan, di dalam rute yang salah. Dan dia merasa saudara, dia rute itu benar. Tapi kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Yesus kasih tahu, kamu ada di rute yang salah. Dan kemudian perjumpaan itu adalah mengubahkan dia, sehingga Tuhan Yesus memberikan dia satu jalan yang baru. Ini jalan yang benar. Tuhan beri dia visi, sehingga akhirnya kita lihat Paulus itu jadi pemberita Injil yang memberitakan Injil kemana-mana. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini saya ajak kita untuk merenungkan tentang hal ini. Karena di dalam perikop yang tadi kita baca, Paulus itu sebenarnya sedang membela satu perkaranya di hadapan Raja Agripa. Raja Agripa ini adalah sebenarnya cicit daripada Raja Herodes Agung yang memerintah pada waktu Tuhan Yesus lahir, saudara. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya Paulus ini sedang berada di bawah ancaman hukuman mati. Nah, waktu itu gubernur Romawi, namanya Festus, dia itu ingin tahu pandangan Raja Agripa yang adalah orang Yahudi. Karena Paulus ini orang Yahudi. Jadi dia ingin tahu pandangan Raja Agripa bagaimana terhadap perkara Paulus ini. Karena Paulus ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada dia. Karena dia memberitakan Injil. Maka dia ditangkap dan mereka berharap Paulus ini dihukum mati. Maka saudara, kemudian Paulus itu melakukan satu pembelaan. Supaya kasusnya ini kan dia bisa bebas ya. Dia lakukan satu pembelaan dan dia menceritakan bahwa sebenarnya dia itu terlebih dahulu adalah seorang pengikut hukum Taurat yang sangat ketat, saudara. Khususnya di dalam ayat 5 yang tadi kita belum baca karena kita langsung di ayat 12. Tapi ayat sebelumnya menjelaskan bahwa dia sebenarnya seorang Farisi yang hidup menurut mazhab yang paling keras di dalam agama Yahudi. Jadi artinya apa? Sebelumnya dia adalah seorang yang sangat-sangat radikal. Dia seorang yang benar-benar sangat setia kepada hukum-hukum Taurat. Itu sebabnya posisi dia sebelumnya itu adalah orang yang sebenarnya sangat membenci orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka yang percaya kepada hukum Taurat ini. Dan itu sebabnya mereka tidak takut untuk memenjarakan, bahkan untuk membunuh orang-orang Kristen. Jadi kita bisa bayangkan posisi Paulus itu ada di mana, saudara, sebelum dia berjumpa Yesus. Nah ini dia. Dan dia menjelaskan lebih dalam lagi, saudara, di dalam ayat yang ke-9, dia berkata, dia pernah menyangka bahwa dia harus keras bertindak, menentang nama Yesus. Itu kondisi dia sebelumnya. Jadi saudara, kita bisa punya gambaran lebih jelas siapa Paulus ini. Dan di ayat berikutnya dia berkata lagi, saudara, di dalam ayat yang ke-10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Jadi saudara, dia memenjarakan orang-orang Kristen. Tetapi dia juga akan setuju jika mereka dihukum mati. Jadi Paulus ini adalah seorang yang memang sudah terpapar satu paham yang radikal. Sehingga mereka tidak takut kalau kemudian membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Yang walaupun dia beda, gak apa-apa. Kita bunuh dia. Kita sedang berbakti kepada Allah. Kita sedang melakukan hal yang benar. Jadi Bapak dan Ibu, saudara sekalian, Paulus termasuk orang yang sangat radikal. Mirip-mirip teroris. Sebelum dia kenal Tuhan. Dan saudara-saudara, kita melihat ya, Paulus itu di dalam
perjalanan kehidupan dia menyaksikan saudara. Khususnya dalam ayat 11 sekali lagi dia berkata, dia menyiksa orang-orang Kristen. Bahkan memaksa mereka untuk menyangkal daripada iman mereka. Nah saudara-saudara, kita bisa bayangkan tensi daripada Paulus ini. Itu seolah-olah itu makin hari makin menanjak saudara. Dan ketika Paulus itu sampai kepada satu titik tertinggi semangat dia untuk membasmi orang-orang Kristen. Apalagi saudara, dia mendapat satu surat kuasa ya dari para imam kan. Dia dapat surat dan dia bawa surat itu dan kemudian dengan kuasa dari imam-imam, maka dia pergi keliling untuk membasmi, memenjarakan, menganiaya orang-orang Kristen. Jadi saudara-saudara bisa membayangkan Paulus ini dengan semangat yang tertinggi dan di dalam perjalanan ke Damsyik siap berperang, membunuh, menganiaya, memenjarakan orang-orang Kristen. Tetapi saudara, di dalam titik tertinggi semangat dia, ketika dia lagi memuncak, lagi berapi-api, lagi berkobar-kobar. Nah saudara, di dalam firman Tuhan tadi diceritakan kemudian Tuhan Yesus itu menjumpai dia. Yesus datang kepada dia. Dan dengan satu cahaya yang sedemikian terang, itu pada siang hari saudara. Dan cahaya itu lebih terang dari matahari sehingga menyilaukan mata mereka. Sehingga mereka juga rebah ke tanah saudara. Tetapi kemudian saudara, Tuhan Yesus berkata, dari cahaya yang begitu terang itu, Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus berkata, sulit bagi engkau menantang dia yang berkuasa atasmu. Tuhan Yesus mau katakan, gak mungkin Paulus kamu bisa menang melawan aku. Jadi Tuhan Yesus mau katakan, sehebat apapun kamu Paulus, kamu gak mungkin bisa menang. Dan kita melihat waktu itu Paulus memang akhirnya sempat buta saudara. Tetapi itu menunjukkan satu perjumpaan dia saudara. Dan perjumpaan dengan Kristus itu adalah perjumpaan yang akhirnya mengubah perspektif Rasul Paulus. Mengubah seluruh arah kehidupannya. Dan kalau nanti kita baca selanjutnya, Paulus akhirnya itu menjadi orang yang sangat militan di dalam melayani. Dia menjadi orang yang boleh dikatakan seperti orang yang radikal dalam memberitakan Injil. Sebelumnya dia radikal membunuh orang, aniaya orang. Tapi sekarang dia radikal dalam pelayanan. Radikal memberitakan Injil. Rela mati, rela berkorban, rela melakukan apa saja. Dia tidak takut. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bahkan dia memberitakan Injil kemana-mana. Membawa orang bertobat, bisa kenal Kristus. Jadi saudara, kalau kita bayangkan ya. Ini satu hal yang ajaib sebenarnya. Bagaimana seorang yang kemudian begitu radikal, begitu jahat, tapi bisa bertobat dan kenal Kristus. Tapi itu kuasa Allah saudara. Kuasa yang bekerja melampaui kuasa dari manusia. Maka saudara-saudara, melalui pembacaan daripada perikop yang tadi kita baca ini. Saya ajak kita untuk merenungkan apa yang kira-kira kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Saudara, yang pertama, anugerah Allah adalah bahan bakar dalam kita melayani Allah. Kenapa saya menuliskan hal ini saudara? Karena kita melihat bahwa perjumpaan pribadi Paulus, perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus, itu adalah sebuah perjumpaan yang telah membawa perubahan di dalam hidup Rasul Paulus. Perjumpaan itu yang membawa dia akhirnya menyerahkan diri untuk melakukan satu pengabdian sepenuhnya kepada Kristus. Kalau sebelumnya dia mengabdi kepada hal yang salah, tapi sekarang dia mengabdi kepada Tuhan yang benar. Dan dia setia mengikuti Tuhan meskipun dia sedang berada dalam bahaya, di dalam ancaman nyawanya, dia tidak takut dan tidak pernah mundur sama sekali di dalam melayani. Bahkan saudara, Paulus itu pernah berkata, meskipun di dalam segala keadaan apapun, dia tetap memberitakan akan Injil Kristus. Bahkan dia berkata, celaka jika aku ini tidak memberitakan Injil. Jadi saudara, kita bisa bayangkan bagaimana Paulus ini sangat berapi-api.
Karena apa saudara? Kita melihat ya saudara. Di dalam perkataan ini, khususnya ayat 19 yang tadi kita baca. Dia menyampaikan satu kalimat luar biasa. Sebab itu ya Raja Agripa. Kepada penglihatan yang dari sorga itu. Tidak pernah aku tidak taat. Saudara, ini satu komitmen dari seorang yang telah berubah, telah mengenal Yesus. Dia berkata terhadap visi yang dari sorga. Aku tidak berubah. Aku tidak mundur. Aku terus akan berjalan. Artinya apa? Paulus mau mengatakan, Raja Agripa, saya tidak pernah menyesal ketika saya sudah bertobat. Saya tidak menyesal setelah saya kenal Tuhan Yesus. Saya tidak menyesal setelah saya itu kemudian menderita karena imanku kepada Kristus. Saya tidak menyesal. Bahkan saya tidak pernah tidak taat untuk anugerah yang telah aku terima dari Allah. Aku akan terus taat. Aku akan memberitakan Injil. Nah saudara-saudara, Paulus mau menunjukkan dia itu adalah seorang pendosa yang sebenarnya sangat berdosa, tapi telah menerima satu kasih Allah yang terbesar. Satu perubahan di dalam kehidupannya. Dan kita melihat kenapa Paulus saudara begitu setia, begitu taat, bahkan betul-betul dia tidak menyesali akan anugerah itu. Karena apa saudara? Karena dia telah mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Kristus. Satu perjumpaan yang telah merubah kehidupannya. Satu perjumpaan yang telah memberi arah kepada dia. Dan perjumpaan itu yang telah mengawali semua tindakan selanjutnya di dalam hidupnya. Dan itu sebabnya saudara, dia sangat paham. Yang dia terima itu adalah sebuah kasih Allah. Sebuah kasih yang terbesar. Yang telah membawa perubahan terbesar di dalam dirinya sebagai seorang pendosa yang sangat besar. Makanya saudara, kita lihat Paulus itu kenapa tidak mau mundur. Kenapa dia terus taat terhadap panggilan atau visi dari surga. Karena satu hal, dia sudah alami anugerah yang sangat besar. Dan itu yang menggerakkan dia. Kenapa dia melayani? Itu yang membuat dia tidak mundur dan tidak takut ancaman hukuman mati. Karena dia tahu ada anugerah yang tidak pernah dia akan sesali. Anugerah itu tidak pernah dia menyesali kenapa saya ikut Tuhan, kenapa saya bertobat, kenapa saya melayani dan hidupku jadi begini. Dia tidak menyesal karena satu hal dia tahu, aku seorang pendosa yang terbesar. Tapi aku telah dikasihi oleh Allah dengan kasih-Nya yang terbesar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat ya, keberanian daripada Rasul Paulus, di dalam dia melayani, kita bisa lihat di dalam ayat berikutnya. Saudara tadi kita belum baca, tapi saya mau tunjukkan saudara. Di dalam ayat 28 sampai 29, saya menggambarkan begini. Paulus itu ketika dia berada di hadapan Raja Agripa. Ini Paulus itu seorang tahanan loh. Tapi dia berada di hadapan raja untuk membela dirinya. Dan ketika dia membela diri di hadapan Raja Agripa, saudara dia itu kayak petinju. Bukan hanya sekedar membela diri, kalau ada orang tinju dia bukan. Tapi dia juga seorang penyerang, saudara. Jadi dia bukan hanya saja membela diri dengan dia memberitahukan keadaan dan kondisi dia kenapa seperti itu. Tapi dia menyerang. Apa yang dilakukannya? Di dalam pembelaan itu dia sekaligus memberitakan Injil. Dia sampaikan kepada Raja Agripa. Sampai Raja Agripa bilang begini. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Heran saudara. Berarti dia benar-benar itu menyampaikan satu kesaksian. Bahkan raja saja saudara. Hatinya udah mulai gelisah. Wah ini bukan sebuah kesaksian yang biasa. Dan Paulus berkata saudara. Justru Paulus berkata berdoa seperti ini. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah. Supaya segera atau lama-kelamaan. Bukan hanya engkau Raja Agripa. Tetapi semua orang lain yang hadir di sini. Dan yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku. Kecuali belenggu-belenggu karena tangannya sedang dibelenggu saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kemudian Rasul Paulus ini adalah dia menggunakan setiap kesempatan, bahkan di hadapan pengadilan, di hadapan raja, untuk dia memberitakan Injil. Dan mengapa dia melakukannya? Hanya ada satu alasan. Karena ada anugerah Allah yang telah menjadi satu bahan bakar di dalam jiwanya. Karena dia tahu oleh kasih Allah, aku telah berubah.
Oleh anugerah Allah aku telah bertobat. Oleh anugerah Allah hidupku tidak sama lagi seperti yang dulu. Nah saudara-saudara, inilah yang membuat Paulus itu akhirnya bisa punya keberanian dan pengorbanan yang sedemikian besar dalam pekerjaan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bercermin dari hidup Paulus ini, kita menemukan bahwa kesadaran akan anugerah Allah yang telah kita terima itu adalah bahan bakar untuk kita mengobarkan hati kita untuk giat melayani. Anugerah Allah yang telah kita terima itu adalah sebuah bahan bakar yang menolong kita untuk berkobar-kobar melayani. Tapi persoalannya saudara-saudara, kenapa kita seringkali justru seperti orang yang tertidur, seperti orang yang tidak mau bergerak, seperti orang yang tidak bisa berespon terhadap pekerjaan Tuhan. Kenapa seringkali kita justru menjadi orang yang cuek dan tidak mau peduli, tidak mau taat terhadap panggilan Allah? Apakah kita adalah orang-orang yang tidak mengalami anugerah seperti yang dialami oleh Paulus ini? Atau apakah kita adalah orang-orang yang sebenarnya telah mengabaikan anugerah itu dan merasa saya layak menerima itu? Sehingga kita tidak melihat bahwa itu adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Atau mungkin kita adalah orang-orang yang menyesali. Kenapa saya ikut Tuhan? Kenapa sih saya itu harus percaya Yesus? Kenapa sih saya itu harus dengar firman Tuhan, dengar khotbah, apalagi khotbahnya itu benar-benar bikin telingaku panas. Ngapain sih saya jadi orang Kristen? Apakah kita orang-orang yang begitu, saudara? Saudara, kalau kita merasa anugerah itu sesuatu yang layak kita terima, saudara, kita harus berubah. Kita harus bertobat. Dan kalau kita belum menerima anugerah seperti pengalaman yang dialami oleh Paulus itu, saudara, kita juga harus bertobat. Karena perjumpaan dengan Kristus itu adalah yang bisa menandakan bahwa kita itu ada di dalam kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, andai kata kita itu betul-betul punya kesadaran bahwa kita itu telah terima anugerah Tuhan. Bahwa kita itu betul-betul menyadari saya telah dikasihi oleh Allah. Saya seorang pendosa besar, tapi seorang yang sangat dikasihi oleh Allah. Yang sudah diselamatkan oleh Allah. Maka saudara, harusnya tak mungkin kita itu tidak bayar harga untuk Tuhan. Tak mungkin kita itu tidak komitmen. Tak mungkin kita itu tidak komitmen di dalam ibadah. Tak mungkin kita itu tidak komitmen di dalam pelayanan. Kalau engkau sadar, engkau telah dapat anugerah dari Allah. Tak mungkin engkau itu tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Tak mungkin engkau tidak berikan hidupmu untuk pekerjaan Tuhan. Tak mungkin tidak engkau beri apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, harta untuk engkau pakai bagi pekerjaan Tuhan. Tak mungkin engkau, saudara, menyangkal diri. Tak mungkin. Karena engkau tahu, saya orang sudah dapat anugerah dari Tuhan. Saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau saudara merenungkan kasih Allah yang berlimpah, saudara akan terheran-heran. Karena kasih Allah itu adalah kasih yang telah berkorban dengan sangat-sangat dan sangat besar. Di atas mimbar ini seringkali kami menyampaikan tentang kasih Allah yang ajaib ini. Tiap kali ibadah ada pengampunan dosa, saudara. Dan di dalam pengampunan dosa kami selalu bicara soal Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan pengorbanan Kristus itu pengorbanan yang mahal. Dan dia selalu menyediakan anugerah pengampunan bagi kita. Dosa kita diampuni, dihapuskan oleh dia. Dan apakah itu, saudara? Bukan anugerah Tuhan yang melimpah, yang begitu ajaib, begitu besar. Ya semestinya kita patut berterima kasih. Dan semestinya itu menggerakkan kita, saudara, untuk harusnya lebih berlomba-lomba di dalam melayani. Lebih berlomba-lomba di dalam mengasihi. Harusnya ya saudara. Saudara tidak perlu didorong-dorong di dalam melayani Tuhan. Harusnya ya saudara. Kita yang telah dapat anugerah dan sadar anugerah ini mestinya kita berkata, Tuhan ini aku. Apa yang Tuhan ingin mau lakukan. Apa yang Tuhan ingin aku mau lakukan. Tuhan ini aku. Apa yang Tuhan ingin mau aku lakukan di dalam gerejamu.
Tuhan ini aku mengasihimu. Apa yang Tuhan ingin aku kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Di dalam memberitakan Injil. Terhadap sesamaku, terhadap anggota tubuh Kristus. Tuhan ini aku. Apa yang bisa aku kerjakan untuk engkau di dalam gerejamu ini? Saudara, orang yang dapat anugerah dari Tuhan. Orang yang sadar dirinya itu telah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak mungkin menjadi orang yang berpangku tangan. Dan tidak mungkin menjadi orang yang tertidur. Dia akan menjadi orang yang bangkit dan bersemangat. Bahkan rela bayar harga dan berkorban seperti Paulus. Karena apa saudara? Anugerah Allah bahan bakar. Anugerah itu adalah hal yang begitu lebih besar yang membuat kita tidak pernah menyesali. Kenapa saya mau ikut Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua yang saya ingin bicarakan di sini, itu adalah bahwa Injil harus didengar setiap orang. Injil itu adalah kabar baik. Dan itu harus didengarkan oleh setiap orang yang hidup. Karena Injil itu saudara itu terkait dengan hidup dan mati seseorang. Dan orang yang sudah mati itu tidak mungkin, kalau dia sudah mati, tidak mungkin dia bangkit lagi, kembali ke dalam hidup yang sebelumnya lalu dengarkan Injil. Nggak mungkin. Orang kalau sudah mati selesai. Maka saudara, hanya pada waktu dia masih hidup dia bisa dengar Injil. Hanya pada waktu dia masih hidup dia bisa berespons terhadap keselamatan dan menyambut Kristus. Kalau dia sudah mati, sudah selesai. Saudara melakukan apapun untuk keselamatan dia tidak akan merubah apa-apa. Dan itu sebabnya Injil harus didengar oleh setiap orang yang hidup. Dan orang yang sudah koma pun, walaupun dia hidup tapi sudah koma, nggak bisa mendengar, nggak bisa berespons, saudara tidak punya kesempatan. Apalagi kalau dia sudah mati. Dan banyak orang saudara menunggu waktu. Nggak apa-apa, nanti saya dengar Injil, saya percaya Yesus itu, saya nanti ikut Tuhan itu kalau saya, ya tunggu dulu lah, saya bereskan ini, bereskan itu, selesaikan ini, selesaikan itu. Sampai Tuhan Yesus bilang begini, ayo kamu ikut aku. Tapi yang satu bilang begini apa? Itu papaku masih belum mati. Saya mau pulang dulu, mau kubur orang tua saya. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu tidak layak mengikuti aku. Yang satu lagi mungkin bilang begini, ayo ikut aku. Enggak, saya masih banyak urusan. Bisnisku belum selesai. Saya masih urus dulu, macam-macam. Tapi Tuhan Yesus bilang, engkau tidak layak mengikuti aku. Karena apa saudara? Ketika kita mengikut Tuhan, itu menuntut satu keputusan. Dan itu keputusan yang sebenarnya tidak pernah kita sesali seumur hidup. Justru orang yang menyesal di dalam hidupnya ketika dia menolak mengikuti Kristus. Dan itu adalah penyesalan seumur hidup. Karena Injil itu saudara, tidak main-main. Tuhan Yesus bicara kepada Paulus, apa artinya Injil? Ini dia saudara. Tuhan Yesus bilang kepada Paulus, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa saudara? Ini dia. Untuk membuka mata. Membuka mata manusia yang sudah gelap karena dosa. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Setelah itu Injil. Membawa orang-orang yang hidup di dalam kegelapan ini agar mereka bisa mengikuti terang. Mereka yang ada di bawah kuasa iblis boleh kembali kepada Allah. Dan supaya mereka oleh iman kepada Kristus, mereka memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk mereka yang percaya. Saudara-saudara, itulah Injil dan itulah dampak yang dikerjakan oleh Injil itu ketika kita percaya kepada Dia. Dan ini satu perubahan hidup yang sangat radikal saudara. Jadi saudara, Injil Kristus menuntut kita untuk berpindah itu dari kegelapan kepada terang. Di bawah kuasa iblis, di bawah perhambaan Allah. Dari orang berdosa kemudian diampuni. Dari orang yang mati rohani kemudian mendapat hidup yang baru di dalam Kristus. Dan ini yang membedakan kekristenan dengan semua agama apapun. Di dalam agama lain tidak membicarakan tentang kematian rohani dan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tetapi kekristenan bicara itu.
Dan itu yang membuat agama itu tidak sama. Banyak orang berpikir agama semua sama. Tetapi melalui ayat ini saudara akan melihat agama di dunia tidak pernah sama. Jangan samakan kekristenan dengan agama apapun. Jadi ketika kau mendengar agama itu sama semua. Saudara, lewat ayat ini saya mau berkata tidak. Karena hanya kekristenan yang bicara mengenai kematian rohani, kemudian kita diberi hidup yang baru di dalam Kristus. Dan itu yang dikerjakan oleh Allah bagi kita, saudara. Dan apakah ini kabar buruk? Ini adalah kabar baik, kabar sukacita. Satu kabar yang perlu kita beritakan kepada orang dunia ini. Dan justru itu yang saya tadi katakan, saudara. Perjumpaan seseorang dengan Injil Kristus, sebuah perjumpaan yang tidak pernah membawa penyesalan seumur hidup. Amin? Oh, aminnya kurang, saudara. Sekali lagi ya, perjumpaan seseorang dengan Injil Kristus, sebuah perjumpaan yang tidak pernah membawa penyesalan seumur hidup. Amin? Banyak pasangan suami istri, lihat istrinya, aduh saya menyesal sama kamu ya. Andai kata saya dikasih satu pilihan lagi untuk memilih hari ini, saya akan menikah dengan siapa? Saya nggak akan memilih. Ayo, saya nggak akan memilih. Ayo, Ko Pendi, gimana jawabannya? Bingung ya? Ayo, Ko Andre, jawabannya apa? Saya nggak akan memilih. Saya nggak akan memilih yang lain ya. Saya akan tetap pilih kamu. Benar ya? Saudara, banyak orang menyesal karena salah pilihan. Ya, itu wajar, saudara. Karena kita terkadang gelap mata ya. Saya banyak ketemu dengan pasangan suami istri, aduh Musa saya menyesal nikah sama dia. Akhirnya mereka benar-benar pisah. Walaupun kita nggak izinkan, saudara ya, perpisahan itu, tapi mereka pisah. Karena apa menyesal? Karena salah pilih pasangan. Tapi kita meyakini, saya khotbah 2 minggu yang lalu, orang kalau sudah menikah itu berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah saudara, saya mau katakan ya, perjumpaan kita dengan Kristus itu adalah tidak pernah kita sesali seumur hidup. Justru orang yang menolak perjumpaan dengan Kristus, dia akan menyesal. Bukan hanya seumur hidup, tapi sampai kepada kekekalan. Karena kita tahu, mereka yang menolak Kristus sudah pasti binasa selama-lamanya. Maka saudara, kalau berita ini adalah berita yang sangat penting, saya mau menantang setiap kita. Maukah engkau membawakan berita kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitarmu? Maukah engkau berkata, Tuhan ini aku, pakai aku untuk memberitakan Injil. Karena saya tahu Injil ini terkait hidup dan mati seseorang. Saudara, kurang lebih 3 tahun yang lalu, kita punya penjaga namanya Tony yang ada di bawah itu. Saya coba, waktu itu dia pertama datang, entah beberapa hari berikutnya, saya bicara soal Injil. Dan waktu saya bicara Injil kepada dia, saya heran sekali karena dia benar-benar melawan Injil Kristus. Saya bicara 2 kali tentang penginjilan kepada dia. Dan dia bilang, Yesus itu bukan anak Allah. Siapa yang bilang Yesus Allah? Dia cuma anak Maria. Saya coba menjelaskan, tidak masuk akal. Akhirnya waktu itu di dalam hati saya ambil keputusan, saya tidak akan beritakan Injil lagi kepada dia. Tapi apa yang saya lakukan, saya ingat dia di dalam doa-doa pribadi saya. Dan saya heran saudara, 3 minggu yang lalu, ketika kami lagi duduk di bawah di Satpam ini, tiba-tiba dia tanya kepada saya, dan ada rekan contoh Robin juga sama yang lain, contoh Musa Andi. Musa, baptisan itu apa ya? Dan CD itu apa? Lalu kita mencoba menjelaskan kepada dia. Setelah itu saya kemudian tanya, apa yang membuat kamu bisa berubah? Dia bilang gini, saya sudah belajar Musa. Dengar ini, dengar itu, dengar macam-macam. Dia ambil satu kesimpulan. Ternyata Yesus Kristus benar-benar juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Waktu saya mendengar itu, hati saya begitu bersyukur kepada Tuhan.
saya ingat minimal Tuhan mendengar doa kami. Dan dia sekarang meskipun memang tidak ikut gereja di sini, tapi dia aktif di gereja GRII yang di sini. Nah saudara-saudara, kita tahu ya, Injil itu adalah terkait dengan kehidupan. Hidup dan mati seseorang. Dan Injil itu adalah terkait untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dari kuasa iblis kepada Allah. Dan supaya mereka yang beriman kepada Yesus boleh memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian, yaitu adalah hidup yang kekal. Itu sebabnya saya dan saudara perlu memberitakan Injil. Karena kita sudah dapat anugerah yang besar dari Tuhan. Saudara, di dalam dunia hari ini sebagai penutup, banyak orang terjebak dalam kehidupan yang tidak ada arah. Hidup saat ini sangat kompetitif dan sibuk. Banyak orang yang berfokus kepada kesuksesan materi dan reputasi. Dan banyak orang juga hari ini saudara terjebak di dalam masa lalu yang begitu buruk. Terjebak di dalam kegagalan demi kegagalan. Bahkan banyak yang menyesal karena kesalahan, kelemahan, pelanggaran dari masa lalu yang sampai hari ini masih mempengaruhi hidupnya. Tapi saya mau katakan bahwa momen perjumpaan seseorang dengan Kristus itu adalah satu momen yang merubah hidupnya untuk bisa memulai satu awal yang baru di dalam hidupnya. Maka saudara, pemberitaan Injil itu begitu penting. Titik balik kehidupan manusia selalu dimulai ketika dia kembali kepada Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melakukan tugas kita. Banyak sarana kita bisa gunakan hari ini di dalam melayani Tuhan. Baik di dalam pemberitaan Injil melalui media, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita juga bisa memberitakan melalui kesaksian hidup kita. Bahwa kita sudah berjumpa Kristus dan kita bisa ajak mereka untuk juga mengalami kasih Allah itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari seperti Paulus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang bikin saya nyanyikan aja sendiri gak apa-apa.